membuka legenda misterius, berwisata di Thailand dengan cerita turun-temurun, orang Thailand dan legenda serta cara hidup adalah pasangan yang tak terpisahkan. Jadi tidak heran jika di negara kita, di berbagai tempat wisata, sering ada legenda, cerita misterius yang diwariskan dengan menarik. Beberapa cerita membuat merinding, sementara yang lain adalah kisah cinta, sehingga tempat-tempat yang memiliki cerita tersebut membuat siapapun ingin melihat tempat aslinya, sambil mengetahui berbagai legenda. Patung Buddha yang dapat berbicara di Wat Sichum, Provinsi Sukhothai. Wat Sichum adalah situs bersejarah yang penting di kawasan Taman Sejarah Sukhothai. Di kuil ini terdapat patung Buddha yang berada di dalam mandapa yang disebut Phra Buddha Acanana, terkenal akan kesakralan dan keindahannya yang luar biasa. Memiliki keunikan yang menarik wisatawan untuk datang berkunjung dan beribadah tanpa henti. Legenda Wat Sichum. Cerita tentang Wat Sichum ini adalah tentang patung Buddha yang dapat berbicara. Di sini, yang dimaksud bukanlah biksu, tetapi adalah patung Buddha Acanana dari kuil tersebut. Asal-usul cerita ini adalah ketika Raja Naresuan Maharaja mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan di kota Sukhothai. Diadakan pertemuan di Wat Sichum sebelum pertempuran ini. Ini adalah pertempuran antara orang Thailand sendiri, yang membuat para prajurit kehilangan semangat untuk berperang dan tidak ingin bertempur. Oleh karena itu, Raja Naresuan Maharaja merencanakan untuk membangkitkan semangat dan keberanian para prajurit dengan meminta seorang prajurit untuk naik tangga ke belakang patung Buddha dan memberikan semangat kepada para prajurit. Dari sinilah muncul legenda patung Buddha yang dapat berbicara. Selain itu, Wat Sichum juga mengadakan upacara memegang air Vivat Sataya, menjadikannya salah satu kuil yang sangat sakral dan penting di negara kita. Hantu penyewa film, legenda naga di Khamchanot, Provinsi Udon Thani. Khamchanot atau hutan Khamchanot terletak di Wat Nakintar. Khamchanot merupakan salah satu tempat suci yang diyakini oleh penduduk setempat. Di dalam hutan Khamchanot terdapat pulau hutan yang dikelilingi oleh air dengan luas sekitar 20 rai. Tempat ini ditutupi oleh pohon Khamchanot yang tinggi di seluruh pulau. Di hutan Khamchanot terdapat kuil Pujangga Sisuto, di mana kita dapat melihat orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk berdoa tanpa henti. Di sisi lain kuil Pujangga Sisuto, para wisatawan dapat melihat akar pohon beringin besar yang juga sering dipuja oleh penduduk setempat. Legenda Khamchanot. Percaya bahwa ini adalah tanah misterius dari naga dan merupakan jalur menuju kota bawah tanah yang dipimpin oleh Pujangga Sisuto dan Dewi Mae Sri Patum Hanakraj. Setelah Pujangga Sisuto berperang dengan Dewa Suwarna Naga, karena kesalahpahaman di antara mereka, dunia bergetar dan panas hingga 3 alam, yang membuat Dewa Indra turun dari surga tingkat Dewa Dung untuk menghentikan kedua naga tersebut dari berperang dan beralih untuk membangun 2 sungai, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Nan saat ini. Pihak yang menyelesaikan pembangunan sungai terlebih dahulu akan mendapatkan ikan raksasa untuk tinggal di sungai tersebut. Pujangga Sisuto menyelesaikan pembangunan sungai lebih dulu, sehingga ikan raksasa tinggal di Sungai Mekong, dan Pujangga Sisuto meminta kepada Dewa Indra untuk memberikan 3 jalur akses antara kota bawah tanah dan dunia manusia, yaitu di Datluang, Vientiane, dan di Nongkante. Dan Brahma Prakairok atau Khamchanot adalah tanah suci yang diceritakan oleh penduduk setempat secara turun-temurun. Selain itu, ada juga legenda hantu penyewa film yang diadaptasi menjadi film, dimulai dari seorang tokoh misterius yang menyewa perusahaan film untuk menayangkan film di tengah ladang Khamchanot dengan bayaran 4.000 baht dan harus selesai sebelum pukul 4 dan keluar sebelum fajar, serta tidak boleh melihat ke belakang. Legenda cinta Gua Luang Khun Nam Nang Non, Provinsi Chiang Rai. Gua Luang Khun Nam Nang Non terletak di kawasan hutan lindung nasional Doi Nang Non,
Provinsi Chiang Rai. Para geolog telah mengklasifikasikan Gua Luang sebagai gua terpanjang keempat di Thailand dengan panjang total 10.316 meter. Ini adalah gua kapur besar yang memiliki aliran air sepanjang tahun dan akan ada aliran air selama musim panas. Di dalam gua terdapat stalaktit dan stalagmit yang indah serta kristal batu yang memantulkan cahaya. Gua Luang adalah salah satu gua yang masih dieksplorasi oleh wisatawan karena belum ada yang mencapai titik terdalam, dan juga terdapat kelelawar yang tinggal di sana. Legenda Gua Luang Khun Nam Nang Non, legenda pertama. Putri dari kota Chiang Rai, 12 Panna, jatuh cinta dengan seorang penggembala anjing di istana, dan memutuskan untuk melarikan diri bersama hingga ke dataran dekat sungai Mekong. Saat itu, putri sudah hamil beberapa bulan, dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pemuda itu menawarkan diri untuk mencari makanan, tetapi ia tidak kembali lagi. Putri dikepung dan ditangkap oleh tentara ayahnya, dan mendengar kabar bahwa kekasihnya telah dibunuh oleh tentara ayahnya. Dalam kesedihannya, putri mengambil peniti dan memotong rambutnya sebagai pengganti mahkota, hingga darah mengalir menjadi sungai. Tubuh yang terbaring dari selatan ke utara berubah menjadi Doi Nang Non dan bagian perut yang menonjol menjadi Doi Tung, seperti yang kita lihat hari ini. Legenda kedua. Seekor naga mencari putrinya yang diculik oleh Garuda hingga menemukan putrinya terbaring di tempat yang sekarang disebut Hun Nam Nang Non. Naga meminta putrinya kembali, tetapi Garuda meminta untuk menukarnya dengan emas. Hingga saat ini, sumber air dari mana naga mengeluarkan emas disebut Nong Tana, dan tempat di mana naga memberikan emas kepada Garuda disebut Nong Raka. Emas tersebut disimpan di gua pasir emas, dan naga juga membangun stupa sebagai peringatan yang hingga kini dikenal oleh penduduk setempat sebagai Phradat Jom Naga. Legenda ketiga, putri dari kota yang mengumpulkan pasukan untuk mencari pangeran yang dicintainya. Dia berperang dan memperluas wilayahnya hingga tiba di Wiang 4, di mana dia menemukan pangeran. Tetapi ternyata pangeran telah melarikan diri dengan seorang wanita cantik dari Wiang tersebut. Dia merasa sangat sedih hingga mati karena patah hati. Sebelum meninggal, dia berdoa agar tubuhnya berubah menjadi pegunungan yang kini dikenal oleh penduduk sebagai Doi Nang Non, dan air matanya yang mengalir menjadi Hun Nam Nang Non. Sementara itu, pasukannya berubah menjadi berbagai suku yang tinggal di pegunungan ini. Legenda tentang patung Buddha yang lembut, seolah-olah hidup, Luang Porto, Wat Bang Pli, Provinsi Samut Prakan. Wat Bang Pli Yai adalah sebuah kuil dengan sejarah panjang dan terkenal di distrik Bang Pli, Provinsi Samut Prakan. Terletak di tepi kanal Samrong, terdapat patung Buddha yang sakral, yaitu Luang Porto, yang dikenal karena kesakralan dan keajaibannya. Dia dihormati oleh masyarakat Bang Pli, dan umat Buddha dari berbagai penjuru datang untuk berdoa kepada Luang Porto agar diberikan kesehatan. Ada juga kepercayaan bahwa air suci Luang Por dapat menyembuhkan orang yang sakit dan membuat mereka pulih. Legenda Luang Porto menceritakan bahwa ada 3 patung Buddha yang merupakan saudara, yang menunjukkan keajaiban mengapung di air melalui berbagai komunitas. Banyak orang lokal membantu mengangkatnya ke darat, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ketiga patung Buddha tersebut dipindahkan ke tempat yang berbeda. Salah satu patung diangkat ke Wat Ban Laem atau Wat Phra Samut Warawihan di Provinsi Samut Songkhram sebagai yang tertua. Satu lagi diangkat ke Wat Sotawarararm di Provinsi Chachoeng Sao sebagai yang tengah. Sedangkan Luang Portun mengapung di Kanal Samrong. Penduduk desa berusaha mengangkatnya di mulut kanal, tetapi tidak berhasil. Sehingga mereka mengikatnya dan berdoa agar jika ia ingin naik, ia menunjukkan keajaiban dengan berhenti di tempat itu. Ketika perahu sampai di depan Wat Bang Pli Yai, tempat yang diikat berhenti, penduduk desa mengangkatnya sebagai yang termuda. Keajaiban terjadi lagi pada tanggal 12 Mei 2005, ketika Luang Porto menunjukkan keajaiban, yaitu patung yang terbuat dari perunggu menjadi lembut seperti daging manusia, seolah-olah hidup, sehingga hampir semua surat kabar melaporkan berita yang menakjubkan ini.
dan ada masyarakat dari berbagai penjuru datang untuk menyaksikan kebesaran. Kemudian pada tahun 1979, fenomena serupa terjadi lagi. Air suci legenda naga, Gunung Hengon Naga, Provinsi Krabi. Gunung Hengon Naga terletak di Taman Nasional Tanoparatara, Kepulauan Phi. Titik pandang Hengon Naga berada di ujung jalur trekking, yang tingginya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Dari sini, kita dapat melihat pemandangan Laut Krabi secara panorama. Sorotan di sini adalah Jang An Fat yang menonjol dari gunung, merupakan titik yang sangat menegangkan karena tinggi dari tanah bawah. Ini adalah tempat yang populer bagi wisatawan untuk berfoto bersama. Namun, perjalanan ke atas adalah trekking yang cukup sulit, jadi sebaiknya siapkan fisik dan peralatan dengan baik. Legenda Gunung Hengon Naga. Penduduk setempat percaya bahwa area ini adalah milik naga. Menurut legenda kuno yang diceritakan secara turun-temurun, legenda tersebut adalah asal-usul dari berbagai tempat yang terkait dengan naga, termasuk Gunung Hangon Naga, Nong Tale, dan Gunung Laem Haeng Na. Namun, disinilah akhir dari kisah cinta naga yang harus meneteskan air mata yang menjadi sumber air kecil bernama sumber air naga. Sumber air suci ini akan memiliki air jernih sepanjang tahun di Gunung Hengon Naga dan dipercaya bahwa jika berdoa dan mengusap wajah dengan air tersebut akan terkabulkan dan membawa berkah. Tempat menarik lainnya adalah sumber air Daina yang juga merupakan sumber air kecil dan memiliki aliran air sepanjang tahun. Dipercaya bahwa baik sumber air naga maupun sumber air Dainaga berasal dari sumber yang sama, tapi lokasi kedua sumber air tersebut sangat jauh terpisah. Ada koneksi sepanjang jalur pegunungan yang diyakini sebagai tubuh naga yang membentang dari Hangon Naga hingga sumber air Dainaga. Legenda Frayakan Museum, Frayakan di Provinsi Yasothon. Museum Naga Kangka terletak dengan mencolok di Taman Umum Nagatan, Kecamatan Mueang, Provinsi Yasothon, di tepi Waduk Lam Tuan. Di sini adalah museum yang menceritakan legenda cerita rakyat masyarakat Isaan tentang legenda naga kangkang dan tradisi Bon Bang Phai. Di dalam museum terdapat pameran tentang asal-usul meriam yang dipresentasikan dalam film 4D dan pameran tentang berbagai jenis katak yang dapat ditemukan di Thailand, termasuk cara hidup masyarakat Isaan dan pertanian. Legenda Naga Kangka. Legenda Naga Kangka adalah cerita rakyat dari masyarakat Isaan yang telah ada sejak lama, yang menceritakan bahwa Naga Tan, dewa hujan, sangat marah kepada dunia manusia sehingga ia berpura-pura tidak menurunkan hujan selama 7 bulan, menyebabkan penderitaan di mana-mana, baik manusia maupun hewan banyak yang mati. Semua makhluk yang selamat berkumpul dan mencari cara untuk menghadapi Nagatan. Dimulai dengan mengirim naga kaki untuk berperang melawan Nagatan, tetapi mereka kalah. Selanjutnya, Naga Tohtan juga mengirim pasukan untuk mengalahkan, tetapi juga kalah kembali, hingga merasa putus asa dan kehilangan harapan. Kemudian, Naga Kangkang menawarkan diri untuk berperang melawan Nagatan dan merencanakan strategi dengan membangun gundukan tanah hingga ke kota Nagatan sebagai jalur bagi semua orang untuk menuju kota Nagatan. Naga Kangkang bertugas untuk menggigit dan merusak senjata yang terbuat dari kayu, sementara Kalajengking dan Lipan bersembunyi di pakaian. Pasukan Nagatan bertugas menggigit hingga akhirnya Nagatan menyerah dan setuju untuk membuat perjanjian damai dengan Naga Kangkang dengan syarat sebagai berikut. Pertama, jika manusia menyalakan meriam ke langit, maka Nagatan harus memerintahkan hujan turun di dunia manusia yang menjadi asal mula pembuatan meriam. Kedua, jika mendengar suara meriam, itu berarti hujan telah turun. Jika mendengar suara sanu atau suara to dari layang-layang atau suara wo, maka hujan akan berhenti karena akan memasuki musim panen padi. Setelah perjanjian dibuat, istri Naga Kangkang pun dibebaskan dan telah mematuhi perjanjian tersebut hingga saat ini. Legenda Naga, Bang Phai Naga, di Provinsi Nong Khai.
Fenomena bola api naga masih menjadi misteri hingga hari ini karena akan ada ribuan bola api yang meluncur dari Sungai Mekong ke langit pada hari keluar dari masa puasa setiap tahun tanpa bisa dijelaskan asal-usulnya. Sebelum tahun 2529, bola api naga ini disebut sebagai bola api hantu. Ciri-ciri bola api naga adalah bola api kecil seukuran ibu jari hingga sebesar telur angsa, berwarna merah muda hingga merah rubi, tanpa asap, tanpa suara, dan tanpa bau. Bola api ini mulai muncul dari permukaan air pada ketinggian antara 1 hingga 30 meter, meluncur tinggi hingga sekitar 50 hingga 100 meter selama sekitar 5 hingga 10 detik, lalu menghilang di udara meskipun bola api masih besar dan tidak mengecil secara bertahap, serta tidak memiliki bentuk melengkung saat jatuh seperti kembang api. Hal ini menjadikan bola api naga sebagai fenomena yang menakjubkan hingga saat ini. Legenda roket naga. Kepercayaan masyarakat Isan meyakini bahwa di Sungai Mekong terdapat dewa air yang disebut naga. Awalnya, naga yang tinggal di kota bawah tanah memiliki sifat yang garang. Tetapi setelah Buddha datang untuk mengajarkan makhluk hidup, mereka menjadi percaya pada ajaran Buddha dan berhenti bersikap garang. Mereka ingin menjadi biksu, tetapi tidak bisa karena merupakan makhluk naga, sehingga mereka mengikrarkan diri sebagai pengikut Buddha. Pada hari keluar dari masa puasa setiap tahun, diyakini bahwa itu adalah hari ketika Buddha turun dari surga Tavatimsa, kembali ke dunia manusia, dan naga yang tinggal di Sungai Mekong merayakan dengan menyalakan bola api sebagai penghormatan kepada Buddha, sehingga muncul bola api yang meluncur dari permukaan air. Inilah asal mula dari bola api naga. Legenda raksasa Wat Chaeng dan raksasa Wat Pho Thi Thatien, Provinsi Bangkok. Wat Pho Thi Thatien atau Wat Phra Chetufon Wimol Mangklaram adalah salah satu kuil penting di Bangkok yang dibangun sejak zaman Ayutthaya dan juga merupakan kuil resmi dari raja pertama dinasti Chakri. Di dalam Wat Pho Thi terdapat banyak tempat ibadah penting. Salah satunya adalah Vihara Buddha Sayan yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Nangklau. Di dalam vihara terdapat patung Buddha Sayan yang berukuran besar, merupakan yang terbesar ketiga di negara ini, dengan ciri khas yaitu kedua telapak kaki yang saling tumpang tindih, dihiasi dengan 8 ornamen keberuntungan. Selain itu, terdapat juga stupa agung 4 raja, yaitu 4 stupa besar yang terletak di sebelah Uposatha, dikelilingi oleh dinding kaca dengan arsitektur di area pintu gerbang yang memiliki gaya Thailand yang dipadukan dengan gaya Cina yang sangat indah. Legenda raksasa Wat Chaeng dan raksasa Wat Pho Thi. Banyak orang sudah mendengar legenda asal mula Thatien, menyatakan bahwa daerah Thatien terbuka adalah hasil pertarungan antara raksasa Wat Chaeng dan raksasa Wat Pho Thi dan raksasa Wat Phra Kaew sebagai pemimpin. Legenda tersebut menceritakan bahwa raksasa Wat Pho Thi dan raksasa Wat Chaeng adalah sahabat. Suatu hari, raksasa Wat Pho Thi tidak memiliki uang dan ia menyeberangi sungai Chao Phraya untuk meminjam uang dari raksasa Wat Chaeng. Saat harus mengembalikan, raksasa Wat Pho Thi tidak mau membayar. Raksasa Wat Chaeng menyeberang ke rumah raksasa Wat Pho Thi menagih utang, tetapi raksasa Wat Pho Thi menolak untuk membayar. Akhirnya, kedua raksasa tersebut terlibat pertengkaran hingga berkelahi. Namun, karena tubuh besar dan kekuatan luar biasa saat bertarung, pohon-pohon di sekitar itu diinjak oleh kedua raksasa hingga mati. Sam Tui Pak. Sam Tui Sui 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 Sui. Menerima dirinya sebagai godaan bagi dunia, hanya dibandingkan dengan dia. Gunung itu keluar 5 bulan lagi, tidak sebagus pertanian. Oleh karena itu, hutan mendesak dan menandatangani perjanjian damai, mendaftarkannya, dan kemudian mengundang rakyat berkemeja lilin untuk pergi menonton kuil. Itu saja Nong Hei. Setelah mereka berhenti berkelahi, daerah di mana keduanya bertarung menjadi datar dan berubah menjadi tempat yang kosong tanpa sisa.
Ketika Brahma mengetahui tentang pertarungan tersebut, semua manusia dan hewan di daerah itu menjadi menderita, sehingga ia menghukum dengan mengutuk kedua raksasa menjadi batu. Raksasa Watvoti ditugaskan untuk berdiri menjaga vihara Watvoti, dan raksasa Wat Caeng ditugaskan untuk menjaga vihara Wat Caeng, yang berlanjut hingga saat ini. Legenda Khao Tiga Muk dan Kuil Mai Tiga Muk di Provinsi Chonburi. Kuil Mae Tiga Muk berusia lebih dari 100 tahun, terletak di Khao Tiga Muk antara desa Angsila dan pantai Bang Saen di Provinsi Chonburi. Terdapat banyak cerita tentang kesucian tempat ini, terutama kepercayaan para pedagang dan nelayan. Sebelum berlayar, mereka sering berdoa kepada Kuil Mae Tiga Muk dengan kelapa muda, kue pia, dan buah-buahan. Selain itu, banyak orang yang beriman sering datang untuk berdoa dan meminta berkah. Di sekitar Kuil Mae Tiga Muk terdapat monyet yang telah tinggal lama yang dipercaya sebagai pelayan Kuil Mae Tiga Muk. Jika ada yang mengganggu atau menangkap monyet tersebut, seringkali akan terjadi malapetaka, sakit, dan kesulitan bagi seluruh keluarga. Legenda Khao Tria Muk. Ada cerita bahwa pada akhir masa kerajaan Ayutthaya terdapat seorang gadis cantik bernama Tiga Muk yang berasal dari kota Bang Plasoi dan telah menjadi yatim piatu sejak lahir. Gadis itu tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk di kaki gunung Tiga Muk. Kemudian Tiga Muk jatuh cinta dengan seorang pemuda bernama Saen, putra dari kepala desa Bai, seorang kaya di desa Hin atau Angsila. Cinta mereka adalah cinta yang suci dan keduanya berjanji untuk saling mencintai selamanya. Mereka bersumpah di hadapan gunung ini bahwa mereka akan saling mencintai selamanya. Dan jika ada yang melanggar sumpah ini, mereka harus melompat dari tebing dan mati bersama. Saen memberikan cincin kepada Tiga Muk sebagai saksi. Namun, ketika kepala desa Bai mengetahui tentang cinta mereka, ia merasa jijik dengan kemiskinan Tiga Muk. Saen berusaha meminta izin kepada ayahnya untuk melamar Tiga Muk, tetapi kepala desa Bai menghalangi dan mengurung Saen, memaksanya untuk menikahi putri pembuat jaring. Pernikahan mereka diumumkan di seluruh Anghin atau Angsila, dan Tiga Muk pun mendengar berita tersebut. Pada hari pernikahan Saen, diadakan pesta besar. Tiga Muk datang untuk memberikan air suci kepada pasangan pengantin. Saen merasa ada air suci yang jatuh bersamaan dengan sebuah cincin yang terjatuh. Saen ingat bahwa cincin itu adalah cincin yang ia berikan kepada Tiga Muk, tetapi ketika ia menengadah, Tiga Muk sudah berlari pergi. Tiga Muk berlari menghilang di kaki gunung di tepi tebing dan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tebing. Untuk menghormati cinta yang suci ini, Saen yang telah bersumpah kepada Tiga Muk sangat berduka. Ia pun melompat dari tebing mengikuti Tiga Muk, kekasihnya. Peristiwa ini membuat warga desa yang mendengar berita tersebut sangat sedih, sehingga mereka mengutuk kepala desa Bai. Kemudian, kepala desa Bai membawa mangkuk dan barang-barang lainnya ke gua di tepi tebing tersebut, dan menamai gunung ini Khao Tiga Muk dan pantai di sekitarnya Pantai Bang Saen, sebagai peringatan cinta bagi keduanya hingga saat ini. Legenda Naga Krop di Gua Lek Khao di Provinsi Trang. Gua Lek Khao adalah tempat wisata alam yang sangat menarik, sehingga tempat ini dianggap sebagai salah satu destinasi wisata di Thailand. Untuk masuk ke gua, pengunjung harus melakukan petualangan yang cukup menantang. Pada bagian akhir kunjungan, pengunjung tidak dapat berjalan kaki karena harus menyusuri gua dengan perahu, berbaring di atas perahu sejauh 800 meter, yang memberikan pengalaman mendebarkan bagi setiap wisatawan yang masuk. Di dalam gua, wisatawan dapat berjalan-jalan dengan normal. Terdapat stalaktit dan stalagmit sepanjang 4 km, yaitu Gua Pengantin, Gua Akar Beringin, dan Gua Kontap yang sangat indah. Saat ini, pembentukan batu masih berlangsung, merupakan keindahan alam yang harus dilihat. Legenda Naga. Dahulu kala, ada seorang pangeran bernama Vayakrop.
putra dari Raja Naga yang memiliki kebajikan dan keahlian di segala bidang, sehingga semua naga di dunia bawah tunduk pada kekuatan dan kewibawaan Fayaqrob. Ia memiliki tubuh yang sangat besar, panjang sekitar 1 yojana, dengan sisik putih seperti mutiara, dan mata merah. Ketika ia tumbuh dewasa, ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat sesuai dengan kebiasaan anak muda, hingga ia jatuh cinta pada Nona Sikhan. Keduanya sepakat untuk bersama, dan tidak lama kemudian, Nona Sikhan hamil. Fayaqrob berusaha mencari tempat yang indah dan aman untuk Nona Sikhan menunggu kelahiran anak mereka. Dan tempat itu adalah Gua Lekau saat ini. Fayaqrob menggunakan kekuatan magisnya untuk membakar dan melubangi batu, hingga menjadi gua dengan aliran air di dalamnya, dipenuhi dengan permata dan berbagai jenis makhluk hidup, termasuk stalaktit dan stalagmit yang indah, seolah-olah hidup dengan bentuk yang indah seperti zamrud. Setelah Fayaqrob menemukan tempat tinggal untuk Nona Sikhan, keduanya berjanji untuk saling mencintai selamanya. Namun, kejadian tak terduga terjadi ketika raksasa Huat Keng, ayah Nona Sikhan, menemukan mereka saat keduanya sedang berpelukan di dalam gua. Raksasa Huat Keng sangat marah dan berniat membunuh Fayaqrob yang merupakan menantunya dengan menggunakan api dan pasir. Untungnya, Fayaqrob berhasil menghindar tepat waktu. Api yang menyembur mengenai gunung hingga terbentuklah Gunung Huat Keng. Sementara itu, Nona Sikhan ketakutan dan melarikan diri ke tebing untuk menunggu Fayaqrob, sehingga tempat itu dikenal sebagai tebing naga menunggu. Fayaqrob ingin membalas dendam pada raksasa Huat Keng, tetapi ketika ia melihat bahwa itu adalah mertuanya, ia melarikan diri dan tidak berani melukai. Fayaqrob bersembunyi dengan segala cara agar raksasa Huat Keng tidak dapat menemukannya. Tak lama setelah itu, Nona Sikhan melahirkan anak-anak ular sebanyak 80.000 ekor. Setiap kali orang tua dan anak bertemu, mereka akan bersinar dengan cahaya permata, dan orang-orang di sekitar akan merasakan kebahagiaan dan kemakmuran.